Coba sharing tipis-tipis tau dirimu. Apa nih? Daripada gabut. Tips apa nih yang mau disaringkan? Mungkin di sana juga Iya pandemi ya? nih, di sini juga pandemi. Ya mungkin apa Fitra sharing tentang protokol kesehatan aja Oh, gitu. protokol Sharingkan. kesehatan. Ya kalau di sini sih memakai senantiasa pakai masker, jaga SOP, jaga jarak, terus apa ya? Senantiasa pakai hand sanitizer gitu. Sini sekarang Coba teman-teman yang nonton dinasihatin. ya buat teman-teman buat teman-teman semuanya, kita saling jaga, kita jaga kita ya. Karena kita juga harus membantu pemerintah untuk mensukseskan apa nih namanya proses pemberhentian penularan COVID gitu. Karena kan kalau COVID-nya udah nggak ada nih, udah habis, kita pun kan udah aman dan beraktivitas dengan baik gitu. Jadi jangan lupa pakai masker, pakai hand sanitizer senantiasa dan jaga jarak. Gitu. Oke, terima kasih Kak Fitra. Gimana suasana yang di Malaysia? Aduh, Aman? sekarang Bisa disaringkan? ini Kak Zon, apa ya? Lagi di sini namanya PKP. PKP itu PKPD. Jadi di sini sekarang kita lagi dirumahin sih. Lagi kilang-kilang PT-PT semua lagi ini, lagi apa ya? Lagi dicutikan. Itu karena sekarang lagi nggak diperbolehkan untuk kerja. Apalagi di bagian tempat aku Selangor, dia lagi meningkat banget sih sekarang. Paling banyak nih pemecah rekor dapat medali emas nih Selangor nih dibanding kota-kota yang lain. Mungkin Fitra bisa mengasih semangat teman-teman yang menyaksikan yang merasa kayak di penjara, nggak bisa keluar, nggak bisa nongkrong Iya gitu. ya, tapi gimana ya? Tapi baik juga sih Kak. Kalau kayak gini apa sih namanya tuh kayak kita dirumahin gitu kan. Biasanya kan kita sibuk tuh kerja. Kayak aku ya pergi kerjanya tuh jam 6:20 udah keluar dari rumah, terus pulangnya itu jam 8. Jadi kayak dibilang nggak lihat matahari gitu kan. Perginya gelap, pulangnya pun gelap gitu. Jadi kalau gitu kan sibuk tuh. Tapi kalau udah di rumah kayak gini kan ada waktu untuk kita relax gitu kan. Jadi agak bisa lah kita ngedit video ataupun apalah yang bermanfaat gitu loh. Jadi buat teman-teman yang merasa kayak PKPD ataupun apa sih namanya itu dicutikan di rumah kan itu kayak berat, ya banyak sih solusi yang mau dibuat kayak kita apa sih yang buat yang bermanfaat gitu, kayak kita edit video atau kasih kata-kata mutiara gitu kan. Sebelumnya kan nggak ada waktu tuh mau edit-edit kayak gitu, jadi bolehlah sekarang ataupun sharing-sharing gitu untuk bermanfaat buat teman-teman. Bener nggak sih? Aku sok kayak apa ya? Iya. Lah ini saya mau bertanya untuk Fitra sendiri, apa yang bisa diambil secara positif dirumahkan ini kayak ini? Positifnya itu adalah kalau ketika aku dirumahin kayak gini, aku punya waktu untuk aku bisa ambil waktu lah untuk lebih dekat intim lah sama Tuhan gitu kan. Biasanya kan sibuk tuh, jadi kadang nggak ada waktu. Kalau mau baca Alkitab pun pulang kerja habis itu ibadah online, mau tidur palingan baca dua ayat gitu loh. Tapi kalau sekarang kan kita kayak di rumah. Jadi kalau pagi itu boleh baca berapa pasal, terus malam bisa gitu, terus belajar gitar juga gitu. Banyak sih positifnya Kak. Terus bisa sharing-sharing dengan kawan-kawan gitu. Ya walaupun lewat online sih, ya lumayan lah membantu. Positifnya itulah. Positifnya lebih banyak waktu untuk Tuhan ya. Sekali lebih banyak waktu untuk Tuhan. Nah kayak kita tuh kan, kalau sebelum ini kan waktu aku kerja kan kita kayak online tuh susah kan, aku waktunya waktu kerja terus kan. Nah sekarang kan kalau aku ada waktu di rumah, kalau aku kosong kan nggak ada pelayanan yang online yang lain kan bisa join sama kalian gitu, sharing-sharing gitu, live gitu. Ya, mungkin Fitra bisa kasih
pesan semangat bagi teman-teman di sini bahwa pentingnya itu untuk belajar. Iya, teman-teman, buat kita semua yang mungkin masih malas-malas gitu ya kan, malas-malas untuk sekarang ini lebih ke apa sih namanya tuh, kayak lebih ke happy-happy, udah cukup lah gitu. Mendingan kita sekarang belajar gitu, karena semakin hari zaman ini semakin teknologinya semakin maju gitu. Jangan sampai kita ketinggalan dan kita menyesal di kemudian hari. Jadi kalau waktunya sekarang kita ada waktu untuk kita belajar, ya nggak apa-apa kita belajar dari pelan-pelan gitu loh, pelan-pelan kita boleh belajar. Dan ya kita tahu lah ya, kalau zaman sekarang ini kan semuanya kayak apa sih, butuh teknologi yang tinggi gitu kan. Jadi marilah gitu teman-teman semuanya, jangan pernah bosan-bosan belajar, jangan pernah berhenti cari ilmu, karena itu sangat penting banget untuk kita gitu. Terus kalau tips dari Kak John nih gimana nih, Gio? Tadi kan Tentang aku, apa? sekarang tips dari Kak John tentang gimana sih kita sebagai anak muda itu harus tetap berkarya gitu, walaupun dalam situasi seperti sekarang. Gimana tuh? Yang namanya saya percaya itu orangnya kreatif. Apalagi pada zaman-zaman sekarang kan elektronik itu atau media itu kan berkembang secara pesat sih. Kita bisa belajar apapun, dan ketika kita apalagi di rumah kan kayak gini, kita pun bisa belajar melalui YouTube ataupun Google yang ada kan. Ya, kita di rumah aja ini bisa untuk mengupgrade diri juga. Ya, biar tambah pandai. Kalau kita suka ngedit kayak Fitra, belajarlah ngedit. Nanti kalau kurang tahu bisa lihat di YouTube gitu. Atau Iya, ya. kita sebagai anak Tuhan mendekatkan kepada Tuhan lebih lagi gitu, lebih sungguh-sungguh ya, supaya nanti saya percaya Tuhan semakin berkenan pada diri kita, dan kita pun akan mendapatkan sesuatu yang positif, rema mungkin, dan rema itu bisa di-sharingkan, bisa diposting di sosial media kita, sehingga bukan kita aja yang menerima berkat, tapi teman-teman yang menyaksikan nanti. Dan Kak Jan, aku mau tanya nih, apa namanya tuh, kita kan nih anak muda kan sering banget loh, kayak kita lagi belajar tapi mudah bosan. Gimana sih caranya tuh biar kita itu ketika kita bosan itu kita tetap mengalahkan kebosanan itu gitu loh. Yang namanya kebosanan, segala sesuatu itu harus dipaksakan. Tanpa adanya sesuatu yang dipaksakan, itu tidak akan mungkin kita bisa melakukan. Ketika kita paksakan, ya kita paksakan terus hari demi hari sehingga menjadi habit atau kebiasaan. Suatu hal yang dipaksakan, sesuatu memaksakan diri untuk melakukan hal yang baik terus menerus, saya percaya kedepannya itu tidak harus kita paksakan, tapi bisa menjadi suatu habit atau kebiasaan kita melakukan suatu hal yang baik. Begitu pula dengan mau kita belajar atau intim dengan Tuhan, kita pun harus namanya kan itu tadi, memaksakan diri. Jangan nunggu mood kita enak ya. Kalau kita nunggu mood kita enak, ya nanti kita sukanya nunda-nunda, nggak mau belajar, ujung-ujungnya nanti kalau sekolah tugas nggak dikerjakan dan akhirnya kena marah pada guru kan. Kalau kita nggak segera intim dengan Tuhan, ya kapan keburu Tuhan datang kan. Kita harus memaksakan diri walaupun bosan sih. Saya percaya kalau setiap hari kita memaksakan diri dengan hal yang baik, itu akan menjadi suatu kebiasaan yang baik juga sih. Nanti kedepannya kalau kita sudah terbiasa melakukan hal yang baik, itu tidak harus dipaksakan, tapi sudah menjadi habit, refleks kita untuk melakukan hal yang baik. Itu yang dari saya. Iya ya, iya sih benar. Kalau apa namanya itu, kita harus lihat kayak apa sih? Kita harus lihat hasilnya gitu ya. Jangan kita lihat kemalasan prosesnya, tapi lihat hasilnya. Pasti kebosanan kita itu akan terkalahkan. Dan kita harus punya prinsip nih guys, kita harus punya prinsip yang akhirnya menjadi kebiasaan kita, habit kita. Itu bagus banget tuh. Dan kita anak-anak muda ini harus punya prinsip yang bagus, ya kan? Benar nggak Kak John? Iya, mungkin kalau dari Fitra mungkin ada ide untuk mengalahkan rasa malas ini. Solusi yang dari Fitra mungkin bisa di-sharing. Kalau menurut aku ya, untuk
ketika kita merasa malas itu kita itu harus melihat hasilnya gitu. Kita harus lihat hasilnya. Ketika kita lihat hasilnya, ya kemalasan kita itu akan tersingkirkan gitu. Tapi kalau kita nggak lihat hasilnya, maka kita akan udahlah malas, capek gitu kan. Tapi kalau kita lihat hasilnya, hasilnya itu kedepannya itu seperti ini. Jadi mulai sekarang nggak boleh malas gitu, harus terus berusaha kayak gitu. Nah, kita kan ini anak-anak Tuhan sih. Kadang untuk dekat dengan Tuhan itu memiliki suatu hal yang namanya malas. Mungkin kalau kita baca Alkitab itu pun malah jadi ngantuk. Iya. Nah, mungkin ada tips untuk kita dari Fitra ini. Menurut aku, itu juga aku sih pernah sih ngerasain itu ya. Kalau apalagi kayak gini, aduh mau baca. Ingatnya sih awalnya mau nanti mau baca ini deh Alkitab gitu kan. Tapi pas udah di kamar gitu, aduh nanti malas, nanti mau apalagi udah pegang handphone gitu kan. Jadi malas gitu. Akhirnya nggak jadi gitu. Walaupun selalu diingatin dalam hati, Fit, kamu janji mau baca gitu. Nah, tipsnya adalah seperti yang aku pernah alamin, aku itu kayak mengalahkan mengalahkan rasa yang kayak nanti gitu. Akhirnya aku membulatkan tekad, oke, aku mau baca gitu. Dan tipsnya adalah kadang sih memang ngantuk, tapi jangan lupa dulu guys, sebelum baca kita harus berdoa dulu. Jadi minta supaya Roh Kudus kasih pengertian tentang firman Tuhan biar kita nggak bosan gitu. Jadi setelah itu kita mungkin boleh baca mulai dari berapa ayat gitu setiap malam atau pagi, 2 ayat. Nah, semakin hari kita akan kebiasaan nanti kita tambah, akhirnya jadi 1 pasal, 2 pasal. Nah, seperti yang kalau sekarang ini kalau aku baca Alkitab tuh ya, kadang-kadang aku kayak gimana ya, baca Alkitab tuh biasanya dulu ya 1 ayat gitu. Akhirnya aku baca 1 pasal, 2 pasal. Ketika aku mau berhenti, lanjut gitu, kayak enak gitu loh. Baca Alkitabnya kayak enak gitu. Itu kita harus membiasakan diri sih sebenarnya. Dan kita harus mengalahkan yang namanya kayak nantilah gitu. Ketika itu kita turutin nantilah gitu, nggak akan bisa guys. Jadi secepatnya kalau udah ada niat mau baca Alkitab gitu harus gitu, dan kita harus tekankan dan harus buat prinsip aku harus baca gitu. Akhirnya menjadi kebiasaan kita gitu loh. Itu sih pengalaman aku sih. Ya, ini masih tentang anak Tuhan sih. Ini kan kadang saya menjumpai teman-teman youth itu sih, kalau diajak pelayanan ada yang nggak mau, ada yang diajak ibadah nggak mau dengan alasan saya tidak layak, saya masih berdosa, saya malu. Mungkin ada motivasi yang dari Fitra untuk teman-teman yang merasa nggak layak atau malu untuk melayani Tuhan. Iya, kalau itu sih gimana ya, gini. Kalau kamu masih ngerasa nggak layak gitu kan, semuanya itu sebenarnya kita layak karena Tuhan udah menebus kita dan udah melayakkan kita semua gitu. Dan buat teman-teman yang masih ngerasa kayak gue nggak layak lah segala macam, itu cuma alasan lu doang gitu. Sebenarnya kamu itu cuma malas aja gitu, bukan nggak layak. Kan kita udah tahu bahwa Tuhan udah menebus kita dan melayakkan kita gitu kan. Dan sekarang waktunya kita kita terus untuk mengupgrade diri kita. Dan kalau kita merasa nggak layak, ya mungkin ada sesuatu yang dia buat gitu, ada mungkin dosa yang dia perbuat, akhirnya dia merasa dia nggak layak. Nah, ketika kamu berbuat dosa, ya kamu minta ampun sama Tuhan secepatnya gitu sih. Menurut Kak Jeng gimana tuh? Kalau ada pelayan yang nggak layak, merasa nggak layak gitu loh. Kalau ada teman-teman yang merasa tidak layak, ya memang kita tidak layak untuk melakukan sesuatu yang baik di hadapan Tuhan. Tapi ingat, Tuhan Yesus sudah berkorban di kayu salib, menebus setiap dosa-dosa kita. Itu sebuah karya untuk membuat kita layak. Kita dilayakkan. Dilayakkan untuk apa? Untuk melayaninya, untuk mengasihinya, bahkan untuk mengasihi dan melayani sesama kita. Makanya teman-teman, meskipun kita tidak layak, tapi kita sudah dilayakkan. Jangan sampai kita
merasa tidak layak terus. Tapi ingat, Tuhan sudah melakukan karya terbesarnya, yaitu pengorbanannya di kayu salib, sehingga setiap kita yang percaya pada pengorbanannya itu menjadi layak untuk melayaninya. Makanya ayo teman-teman semangat melayani Tuhan, semangat beribadah. Kalau kita nunggu kita layak, ya kapan, nggak mungkin layak kan. Tapi ingat, Tuhan sudah melayakkan. Jangan merasa tidak layak terus, karena Tuhan sudah melayakkan kita. Ini yang terpenting. Kalau kita nggak melayani Tuhan dari sekarang, nggak kapan keburu Tuhan datang, keburu Tuhan memanggil kita, kan repot, Kak Fitra. Iya, jangan sampai ya Tuhan, apa sih namanya itu, kayak mengetuk kita, mengingatkan kita dengan caranya Tuhan, baru kita mau datang sama Tuhan. Ya sebenarnya nggak harus ditegur Tuhan dulu baru kita datang. Dan buat teman-teman semua, jangan sampai udah datang teguran baru kita mau datang sama Tuhan gitu. Ayo dong, sekarang kita lihat loh, kalau sekarang ini kayak kegerakan rohani itu meningkat banget ya kan, booming banget sekarang, kayak berapi-api. Jadi jangan mau ketinggalan buat teman-teman semua, jangan mau ketinggalan, dan jangan mau kayak orang udah lagi berapi-api memuji Tuhan tapi kita tetap masih di rumah malas-malasan gitu, nggak ada gunanya. Jadi ayo dong, kita sama-sama bangkit, sama-sama mendukung, sama-sama kayak saling mengajar gitu, ya kan Kak John? Ya, kalau tentang saat teduh Fitra sendiri gimana sih sistemnya? Kalau aku saat teduh sih aku lebih kayak gini, aku tuh kayak apa sih namanya itu, main gitar, aku penyembahan dan aku doa sih kayak gitu. Nah, waktu saat teduh itu aku akan naikin doa aku, pergumulan aku sama Tuhan, dan membangun keintiman sama Tuhan gitu. Lebih kayak menyembah gitu loh, lebih penyembahan gitu. Terusnya ada pertanyaan lagi. Menurut Fitra secara pribadi, Tuhan Yesus itu adalah pribadi yang gimana sih menurut Fitra? Tuhan Yesus itu pribadi yang sangat luar biasa, yang baik banget, dan pokoknya segala sesuatunya itu ada sama Tuhan Yesus deh. Penolong yang baik dan pengasih, penyayang, pokoknya nggak ada yang bisa nyamain Tuhan Yesus gitu. Intinya adalah dia itu sosok seorang yang sangat luar biasa, dan gimana ya, kayak menceritakan kebaikan dia itu kayak nggak cukup gitu loh. Nggak cukup yang kayak kita ngomongin itu lebih dari apa yang kita omongin itu gitu. Kayak di pikiran kita itu sampai nggak bisa dijelaskan gitu. Pokoknya dia itu luar biasa. Iya sih, Tuhan itu baik sih, sampai mau turun ke dunia bahkan mengorbankan nyawanya kan, dan bangkit pada hari yang ketiga. Itu demi menyelamatkan kita yang percaya pada Tuhan. Kan kalau jadi Tuhan kan bisa menghancurkan kita kan, kita orang yang sukanya berdosa. Tapi Tuhan nggak menghancurkan kita, tapi mengasihi kita dengan cara menyelamatkan kita, setiap kita yang percaya, dengan Dia menjadi manusia seperti kita dan rela mati di kayu salib demi kita. Itu sangat luar biasa sih. Ini saya mau bertanya kepada Fitra. Ini kan kadang ada teman-teman anak muda mau melepaskan kebiasaan yang buruk yang lama gitu, mau bertobat menjadi anak yang baik, menjadi berkenan di hadapan Tuhan, tapi mereka merasa sangat struggle atau bergumul gitu, berat rasanya. Mungkin dari awal mau berubah itu enak sih, mudah, tapi kelama-lamaan tambah sulit prosesnya. Mungkin Fitra bisa memberi semangat bagi teman-teman yang mengalami ini. Oh iya, buat teman-teman yang lagi proses dalam perubahan, meninggalkan hal-hal yang buruk, mungkin memang sulit ya, sulit banget pastinya, harus dengan apa namanya tuh, kayak tekad yang sangat kuat gitu yang ini. Terus yang ketika mengalami namanya proses seperti itu, ya tetap kita harus berpegang teguh sama Tuhan gitu. Dan terus ingat bahwa Tuhan itu adalah penyelamat kita. Nah, ketika kita mengalami satu proses dalam proses perubahan kita, ketika kita kayak ngerasa, aduh kok banyak banget sih tantangannya, udahlah nggak jadilah gitu kan. Nah, ketika itu mulai datang, nah kembali lagi kita harus ingat bahwa Tuhan itu adalah salah satu jalan untuk kita masuk berjumpa dengan
Bapa gitu. Jadi kita harus, ketika itu mulai datang, kita harus memperkuat diri kita untuk terus baca firman, doa gitu, dan membangun keintiman kita dengan Tuhan, minta kekuatan dari Roh Kudus gitu. Karena ketika kita cuman berjalan sendiri, kita akan nggak mampu gitu. Jadi kalau kita mengandalkan kekuatan kita sendiri tuh mustahil gitu. Jadi kita perlu kekuatan dari Roh Kudus, pimpinan dari Roh Kudus. Jadi terus berdoa, terus membangun hubungan dengan Tuhan, dan terus mengingat bahwa kebaikan-kebaikan Tuhan itu nyata dalam kehidupan kita gitu. Yang terpenting itu adalah niat ya. Dan ketika niat sudah ada, jalankan. Yang terpenting ini mengandalkan Tuhan. Kalau kita tidak mengandalkan Tuhan, tidak akan mungkin kuat dan bisa. Makanya teman-teman boleh mengambil respon, bertindak, tapi jangan lupakan Tuhan. Karena kunci kekuatan kita hanya di dalam Tuhan. Betul sekali. Betul kan? Mantap. Jadi buat teman-teman yang lagi lagi proses mau udahlah aku mau ninggalin kehidupan aku yang lama nih, aku mau berbalik sama Tuhan. Kamu harus tetap semangat dan terus berjuang gitu. Kenapa? Memang sakit sih awal-awalnya, sakit kayak berat banget, tapi kita harus lihat hasilnya pasti luar biasa, dan kita mempunyai hasil yang baik banget, dan hasilnya itu adalah sukacita dan kemenangan gitu. Fitra, ini kadang saya menjumpai teman-teman youth, dia punya problem, masalah yang berat, tapi kita membantu dia itu agak terhalang. Kenapa? Karena mereka itu kadang ada yang merasa sungkan, takut share dengan kita atas masalahnya, sehingga kita pun jadi nggak bisa membantu sih. Ada penghalang itu. Mereka itu ada yang sungkan, ada yang merasa malu untuk sharing dengan kita. Mungkin Fitra ada encourage bagi teman-teman untuk hal ini. Mungkin bagi mereka yang malu untuk sharing pada kita atau sungkan. Bahkan nanti yang berikutnya Fitra bisa kasih solusi bagi kita yang mau melayani mereka. Oh, oke. Ya, jujur sih Kak, itu memang hal yang sampai saat ini juga aku alamin ya di komsel-komsel aku gitu ya. Karena memang kita nggak bisa maksain sih mereka untuk cerita sama kita gitu. Mungkin ada yang memang orangnya itu susah untuk bercerita gitu, tapi ya di balik itu semua kita harus terus mendoakan mereka dan harus terus merangkul mereka gitu. Walaupun mereka kita tahu kalau dia ada masalah. Nah, dengan gimana caranya kita mengalami membuat pendekatan dengan mereka gitu. Kita dengan cara kita itu ya kita harus kita care dengan dia, dan kita melakukan pendekatan gitu sama dia, dan ya coba untuk kita kasih pemahaman bahwa kita itu butuh komunitas gitu. Ketika kita ada masalah, jangan sungkan untuk kita bercerita. Setidaknya coba cerita kepada, mungkin ada satu orang yang mungkin dia percaya, yang mungkin ya masalah dia nggak bisa diomongin di depan banyak orang gitu. Dan kita sebagai pemimpin youth, dan kita sebagai yang seniornya, kita juga harus bisa menjaga kepercayaan mereka. Nah, ketika mereka udah mau bercerita, kita harus jaga privasi mereka. Karena apa? Karena banyak anak-anak komsel itu mereka takut untuk bercerita karena takut apa yang dia ceritakan itu, masalah dia itu diketahui orang lain. Karena memang kan ada yang sifatnya pribadi gitu kan. Jadi walaupun mereka belum mau cerita, kita harus terus menghimbau kayak keren banget ya, mengajarkan mereka ataupun mengingatkan bahwa kita itu satu dan kita itu saling mendukung satu sama lain. Jadi ketika kita ada masalah di antara kita, jangan kita simpan sendiri, kita cerita, setidaknya kita bisa berdoa sama-sama gitu. Kalau kita nggak bisa bantu dengan mungkin biaya ataupun tenaga, kita bisa berdoa sama-sama gitu.
gitu sih, melakukan pendekatan gitu loh Kak. Saya mau bertanya, pernahkah Fitra melakukan penjangkauan kepada teman-teman yang di luar sana yang belum mengenal Tuhan untuk mengenal Tuhan? Penjangkauan yang kalau sebelum ini sih kalau sebelum ini sih nggak pernah sih ya. Cuman kayak gimana sih? Dulu pernah kayak ada orang yang contohnya kerja di sini, kerja bangunan, mereka itu dari Timor Leste atau dari mana ya. Nah, jadi kami tuh mulai mendekati mereka dengan cara mulai kumpul barang, masak-masak sama kayak gitu. Jadi yuk kita gabung yuk masak-masak kayak gitu loh Kak, masak-masak yuk gitu. Jadi akhirnya kita masak-masak terus kayak buat kumpulan-kumpulan gitu. Nah dari situ kita mulai ini loh, ikut yuk, gabung yuk, ini ada ibadah loh, gini gitu, baru kita masuk. Tapi jangan ketika udah jumpa langsung kita ayo kamu harus ini, nggak boleh gitu. Tapi kita harus melakukan pendekatan dulu sih Kak. Pendekatan ya, kita buatlah kayak ada acara-acara dulu atau apa gitu. Nah setelah kita udah mulai connect, udah mulai kompak dengan mereka, baru kita pelan-pelan untuk mengajak mereka kayak gitu. Dan untuk saat ini kayak dari gereja itu ya, kami ada acara kayak baksos gitu ke orang-orang yang belum mengenal Tuhan, kayak pedalaman gitu, orang-orang asli. Jadi kita itu kayak kasih sumbangan, siapalah yang suka rela, mungkin ada yang kasih mie kah, kasih beras, kasih baju yang mungkin udah nggak dipakai semuanya gitu. Jadi kita kumpulin semuanya, dan kita cari satu waktu untuk kita pergi ke sana, kita sumbangin gitu. Itu caranya. Dan ya kita terus berdoa juga gitu. Kalau pengalaman saya pribadi itu ketika di ojek online ataupun pas naik bis, nah itu pasti saya kadang-kala diajak ngobrol. Kalau naik ojek online pasti diajak ngobrol sama drivernya. Mungkin kalau naik bis diajak ngobrol sama kernetnya ataupun penumpang yang lain. Kadang saya kalau diajak ngobrol itu saya arahkan ke bawah untuk mengenal Tuhan sih. Saya cerita tentang Tuhan. Tapi awal-awalnya saya menanggapi pertanyaan mereka gitu. Tapi nanti saya putar arahkan untuk bawah untuk mengenal Tuhan sih kalau dari saya gitu. Oh iya. Kan saya kan itu kayak kan lemah kan gitu kan, cacat istilahnya juga kan. Kadang banyak orang tanya, kok tetap semangat jalan hidup ini gitu kan, kondisi fisik kayak gini. Langsung saya arahkan ke Tuhan kan, karena ada Tuhan yang mengasihi saya, bahkan dia mau mati untuk saya, untuk menyelamatkan saya yang percaya padanya. Itu Fitra. Gimana Fitra? Mungkin ada yang lain? Iya. Kalau aku juga sering sih Kak, ketika aku tuh mau pergi ke ini ke kerja, aku naik Grab gitu kan, ataupun ke gereja, kadang mereka tanya sih, kadang ada yang tanya kamu Muslim, kadang banyak banget yang nanya ya, kamu Muslim ya gitu. Tapi aku nggak pernah malu kalau bilang aku Kristen, aku nggak pernah malu gitu. Aku bilang saya Kristen Ci, saya Kristen Pak, saya Kristen Bang gitu. Jadi oh iya kamu itu Kristen, dan mulai dari situ aku mulai cerita nih sikit-sikit gitu. Dan akhirnya enggak ada juga yang ikut. Jadinya kayak aku kan kemarin tuh kalau ke gereja kan aku naik Grab gitu kan, ditanya mau kerja ya gitu, enggak mau ke gereja gitu. Oh kamu Kristen? Iya saya Kristen. Jadi menurut kamu Yesus gimana gitu kan, gini segala macam. Dan aku cerita deh gitu. Terus dia bilang saya pengen deh ikut ke gereja dengan kamu gitu. Akhirnya saya kasih nomor telepon dan dia chatting, ya puji Tuhan dia ikut ke gereja gitu loh. Kalau saya ya pernah mengalami kayak kamu sih, ditanya orang, adik Mas Kristen ya? Keseringan saya jawab bukan Kristen, tapi saya percaya Yesus gitu. Nggak jawab Kristen. Saya percaya Yesus atau saya pengikut Kristus gitu.
Iya sih, tapi banyak sih di sini kan banyak yang Cina-Cina juga kan, yang kayak nggak percaya, nggak ada agamanya kayak gitu. Nah ya dari mulai apa di Grab gitu, dia tanya, akhirnya kasih nomor, nanti kalau mau ibadah datang aja ke sini gitu. Nah di situ dia mulai tanya, terus setiap pagi kita kasih share ayat firman gitu loh. Akhirnya dia oke, hari Minggu saya ikut you ya pergi gereja. Oke, kalau tak, you boleh datang sinilah, ini alamatnya gitu. Langsung bagi alamatnya, datang sendiri. Nanti kalau udah sampai di bawah, bagi tahu saja. Nanti kami jemput di bawah gitu. Puji Tuhan lah, dengan ya Tuhan pakai apa sih, banyak cara lah gitu. Yang nggak kita pikirkan, ya bisa aja Tuhan pakai cara yang seperti itu gitu loh. Iya sih, kalau ada yang welcome kayak gitu sih, kita harus peka, kita cepat untuk memfollow up mereka supaya mereka tidak hilang. Tapi mereka tetap kita follow up, dan mereka pun bisa mengalami namanya keselamatan itu. Penting sekali kita follow up. Jangan hanya untuk sharing aja sih, tapi kita harus follow up ketika mereka kadang sih kan Kak, kalau enggak kita follow up. Kadang kan ada kayak gini nih, udah oke, nanti kamu ke gereja deh, habis itu udah kita nggak follow up lagi mereka ya hilang lagi gitu kan. Jadi kita harus tetap follow up mereka gitu. Mungkin kalau kita kan nggak sempat minta kontaknya mereka, paling nggak kan dari awal kita sempat untuk berkenalan. Nah itu ketika kita sudah sempat berkenalan, udah tahu namanya, asalnya mana, itu diingat. Nggak, nanti sampai rumah dicatat, didoakan, nah gitu, follow up yang jarak jauhnya gitu. Iya benar sih. Saya percaya ketika itu, doanya tidak akan sia-sia sih, pasti akan mengena dan bisa membuat mereka yang kita doakan itu mengalami karya yang dari Tuhan. Kamu di Komsel bagian apa sih? Aku sebagai ibu Komsel mereka nih, jadi aku merangkup semuanya. Apa ada teman-teman yang bantu di Komsel menjadi timnya? Aduh kita? Gimana ya? Awalnya aku cuma sendiri tuh Kak. Jadi gimana ya? Itu kita kayak dari gereja gitu, dan kita memang, jadi aku sekarang nih pegang dua Komsel nih sekarang gitu. Jadi dari dulu pertama kali itu aku cuma sendiri, pegangnya tuh sendiri. Jadi kalau setiap kali aku mau buat ibadah Komsel dulu ya, hari Selasa malam, balik kerja tuh jam 8, kita itu tukar-tukaran di rumah mereka gitu. Jadi di situ waktu itu memang aku pernah ngerasa kayak capek. Mereka itu adalah orang-orang yang baru datang dari Indonesia gitu. Di situ aku pernah ngerasa kayak Tuhan capek banget gitu kan. Karena apa? Karena ketika aku biasa mereka kan belum mengenal banget gitu ya Tuhan, kita tahu lah ya dari kampung gimana gitu kan. Di situ kalau aku pernah ngerasa kayak aduh capek banget Tuhan, gimana sih aku harus mengatasi. Dulu tuh aku main gitarnya itu cuman belajar tuh Kak, belajar. Terus gimana ya? Aku pikir gini, gimana sih caranya aku harus memimpin Komsel ini, memimpin pujian gitu. Tapi ya udah deh gitu, ya udah aku maju aja. Akhirnya ya aku walaupun aku nggak tahu lagunya, aku belajar di situ, salah-salah nggak apa-apa gitu. Dulu walaupun kuncinya lari-lari main gitarnya, aku cari kuncinya dan handphone aku ada kuncinya dari Google, terus aku lihatin itu gitu. Dulu sendiri, terus sharingnya sendiri, pokoknya semuanya sendiri. Nah akhirnya dibantu sama ini satu pelayan yang lain, jadi aku jadi 2 orang. Nah aku belajar dari situ terus akhirnya dari Komsel aku ada yang pelayan juga, akhirnya masuk pelayan. Nah dan aku akhirnya buat tim gitu, ada yang gimana ya timnya, kayak aku bagi gitu, ketuanya siapa dan bendaharanya siapa, sekretarisnya siapa gitu, dan aku tuh terus berperan juga di dalamnya gitu. Jadi kalau kita dari situ aku mulai ganti kayak oke, minggu ini yang pemimpin pujiannya kamu, sharingnya kamu, kayak gitu-gitu. Terus kalau mereka belum siap, aku harus standby gitu. Kalau mereka tiba-tiba Kak aku nggak bisa nih gitu kan, ya mau nggak mau aku harus tetap standby gitu untuk backup mereka gitu.
ya semoga semakin hari semakin baik dan semakin semakin bertumbuh lah gitu. Itu memang pergumulan aku sekarang sih, karena kan semakin hari tuh COVID membuat anak-anak aku tuh semakin malas. Nah, mungkin dalam konser kan kita ketemu orang dengan berbagai karakter. Mungkin pernah nggak Fitra menjadi down dalam melayani komsel ini, ataupun mungkin pernahkah Fitra dalam melayani komsel ini mengalami kejenuhan? Mungkin bisa disarankan ketika jenuh gimana tipsnya Fitra bisa bangkit gitu. Itu benar banget, sampai aku nangis dulu. Aku pernah banget mengalami sampai aku mikir gini, ya Tuhan aku udah capek, mundurlah aku. Bukan cuman aku pikir mundur dari komsel itu, tapi aku malah mikirnya udahlah mundurlah aku dari pelayanan di gereja juga. Aku udah capek kayak gini gitu. Karena setiap kali aku kasih sesuatu itu anak-anaknya nggak respon gitu loh Kak. Nggak respon. Terus pernah waktu ibadah aku udah datang bawa gitar nih. Aku balik kerja, tau lah ya, balik kerja itu jam 8 malam udah capek gitu kan. Balik kerja dan aku nggak tukar baju gitu. Aku langsung pergi untuk melakukan ibadah komsel. Ketika aku udah sampai, mereka semuanya cuman beberapa orang aja yang keluar dari kamar gitu. Selainnya di kamar main handphone segala macam. Dan aku udah coba-coba gimana cara manggilnya ya, kan gak enak juga kan kita maksakan. Akhirnya aku coba main gitar sendiri, aku nyanyi gitu kan. Dan ada juga lah yang gak datang, ada yang datang gitu. Di situ kadang aku kayak ngerasa, ya Tuhan, apa yang harus aku lakuin? Aku mau mundur deh gitu. Pernah Kak aku ngerasa kayak gitu, aku pernah nangis malahan. Aku pernah nangis, apa sih salahku gitu kan. Kadang-kadang kita ngerasa kayak, apa aku salah ya gitu. Tapi ya memang kita harus sabar sih menghadapi anak-anak itu gitu. Dan cara mengatasinya adalah kita jangan malu berbagi. Dan kita coba untuk tanya mereka, apa masalahnya mereka, mungkin mereka ada pergumulan, ada sesuatu yang mungkin membuat mereka jadi malas gitu. Jadi kita kayak tanya mereka gitu. Kadang mereka nggak ngomong juga sih, nggak ada gitu. Dan selain itu aku juga konsultasi sama Bapak Gembala, Ibu Gembala, dan pelayan-pelayan yang lain. Aduh gimana ya, kita kayak saling sharing gitu. Dan mereka juga kasih solusi. Ya kita harus tetap semangat gitu. Kita saling menguatkan lah gitu. Itu yang membuatku kuat sih. Salah satunya adalah mereka, teman-teman aku yang saling menguatkan, dan Bapak Gembala dan Ibu Gembala yang saling menguatkan. Dan terus berdoa sih, bahwa dalam doa ketika aku mulai kayak, Tuhan aku mulai mundur aja gitu. Tapi aku mengingat lagi, Tuhan jangan, ketika aku setia perkara kecil, pasti Tuhan akan kasih perkara yang besar. Aku selalu ingat itu. Setiap aku harus setia dalam perkara kecil, karena kalau aku setia perkara kecil, pasti Tuhan akan kasih perkara besar gitu. Kayak gitu sih aku. Kadang aku mikir juga, aku harus melakukan segala sesuatunya itu seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Kalau aku mikirnya untuk manusia, pasti aku merasa capek gitu. Pertanyaan yang terakhir adalah, kapan Fitra mengalami yang namanya hidup baru bisa dikatakan, ataupun kapan Fitra mulai sungguh-sungguh dalam Tuhan? Gitu, bisa disaringkan. Aku mulai sungguh-sungguh di dalam Tuhan ketika aku mengenal dan merasakan cinta mula-mulanya Tuhan. Dan itu waktu aku di Malaysia ini sih sebenarnya, di Malaysia, dan itu tahun 2016 aku merasakan itu, karena aku lebih merasa cinta mula-mulanya Tuhan itu aku semenjak aku di sini. Kalau waktu aku di Indonesia, di kampung tuh aku nggak ngerasa, aku cuma ikut formalitas aja sebagai ikut kegiatan segala macam. Nah di sini ketika aku ngerasa cinta mula-mulanya Tuhan, aku kayak ngerasa pengen nyembah terus, pengen muji terus, nggak sabar waktu aku kerja itu, nggak sabar, kapan ya hari Minggu, kapan ya hari Sabtu gitu loh. Di situ memang, dan dulu pernah sih waktu aku didoain di depan. Pertama kali di situ didoain, dan aku juga nggak kenal dulu nggak kenal dulu yang datang. Dia doain aku, terus dia bilang gini, halo Hai Grace,
Dia bilang kamu akan dipakai Tuhan, suara kamu akan dipakai Tuhan dan melayani Tuhan gitu sih. Dan dari situ aku pikir, kok dia tahu? Dia kan nggak pernah dengar aku nyanyi dan aku nggak kenal siapa gitu. Pokoknya aku merasakan itu mulai dari 2016. Oke, mungkin sharing kita cukup ini aja ya teman-teman. Semoga memberkati saya, teman-teman diberkati atas sharing kita. Tuhan Yesus memberkati.